Ada yang pernah lihat nggak di sekolah, di mall, di tempat umum, di transportasi umum biasanya ada ini karena diwajibkan. Ini namanya APAR. Apa namanya? APAR. APAR itu alat pemadam api ringan. Fungsinya ini kenapa dibilang ringan? Karena dapat digunakan oleh satu individu atau perorangan, dapat dibawa di jinjing dan pemakaiannya lebih mudah. Dan penanganannya ini untuk api awal atau api yang masih kecil. Kalau api yang sudah besar seperti terjadi kebakaran rumah itu sudah tidak bisa menggunakan APAR, harus menggunakan mobil pemadam yang berisikan air. Dan penggunaannya ini pun harus ada step-step khususnya ataupun cara-caranya. Ternyata Bapak Arif. Ya, Bapak Arif, begini cara megangnya dan ini ada jarak amannya. Jarak amannya itu 1 lengan karena ini bertekanan. Jadi seperti ini, dibuka pinnya, diangkat nozzle-nya dan dicek tes tekanannya. Kalau misalkan keluar itu berarti siap digunakan dan diangkat seperti itu. Nah, diarahkan. Jadi untuk megang nozzle-nya ini pun nggak sembarangan, nggak boleh di belakangan banget, nggak boleh. Di tengah pun nggak bisa, harus di ujung. Dan cara penggunaannya itu disapu, jangan dipantang seperti ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang apa? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, itu ya. Untuk APAR itu hanya untuk penanganan api awal. Ya, nih selanjutnya Bapak Arif memegang kampak atau kampak rescue Fire X. Fungsinya untuk apa? Memotong apa? Kayu, pohon. Tidak bisa buat memotong kue. Kemudian, ya, ini salah satu tugas seorang petugas pemadam kebakaran ketika adik-adik melihat ada pohon ataupun pohon yang tumbang menghalangi jalan ataupun menimpa rumah. Itu salah satu tugas seorang petugas pemadam kebakaran yang akan mengevakuasinya. Dengan menggunakan alat ini terlalu capek. Ada alat yang lebih modernnya. Nah, ini ada yang tahu namanya? Apa? Saka itu tanya tuh, tahu nggak? Gergaji mesin. Namanya gergaji mesin. Alatnya lebih modern dibanding kampak yang tadi. Ini lebih efektif untuk melakukan tugas dalam penanganan pohon tumbang. Itu salah satu tugas dari para petugas pemadam kebakaran. Oke. Nah, ini salah satu peralatan juga nih seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, ada ularnya tuh. Ini fungsinya, ini namanya capitan ular ataupun pencapit ular. Fungsinya ya tentu saja untuk mencapit ular. Gigit nih. Ular. Cara penggunaannya seperti apa, Pak? Nah, biasanya ketika ular seperti ini dicapitnya di bagian leher ataupun kepala seperti ini. Dan biasanya seorang petugas pemadam kebakaran itu tidak bisa kerja sendiri, harus bersama temannya minimal 2 orang. Dan ketika seorang eksekusinya menangkap, ada helpernya ataupun pembantu untuk memasukkan ular ke dalam karung atau ke tempat yang lebih aman. Ada yang mau nyoba menangkap ular seperti ini? Ayo, kamu maju. Ayo. Ada yang mau coba? Tadi berapa yang bilang mau nangkap ular? Oke, Diandra, silakan maju. Sini. Tinggal tongkatnya nih. Saka tangkap kau ularnya kan? Oke, adik pegang tongkatnya biar didampingin sama omnya. Seperti ini diarahkan. Aduh, susah. Pegang lalu diangkat. Wih, berhasil. Ini mau. Ada yang mau coba lagi? Ayo yang mau coba lagi, boleh. Coba ya. Ini adiknya. Ya, ini namanya Om Dimas Setia. Ya, konsep Om Dimas ini menggunakan APD jumpsuit kayak Ultraman merah. Ultraman merah. Keren ya, bajunya Ultraman Leo. Lalu kita perkenalkan dulu, ini namanya Om Setia. Dari kepalanya nih, Om Setia menggunakan apa? Helm, sama nggak kayak helm yang di rumah? Beda ya. Helm ini didesain khusus untuk melakukan evakuasi dan lebih
apa ya? Safety. Karena untuk melindungi kepala dari segala benturan yang membahayakan di bagian kepala, dan dilengkapi oleh kacamata. Si kacamata ini tentunya untuk melindungi bagian mata, apalagi ketika kita melakukan evakuasi ular kobra. Biasanya itu ular kobra itu menyemburkan bisanya dan berbahaya bagi mata karena dapat mengakibatkan kebutaan. Jadi harus digunakan seperti ini. Lalu dia menggunakan pakaian jumpsuit. Dan ini terusan dari bajunya sama celananya itu nyatu jadi satu, tidak terpisah. Ini digunakan untuk seorang rescuer ataupun rescue, penyelamat. Tugasnya banyak, tadi menangkap ular, menyelamatkan kucing di bangunan tinggi, menangkap biawak, mengevakuasi sarang tawon. Jika adik-adik punya cincin yang tidak bisa dilepas di jari, Om Septian bisa melakukan evakuasi tersebut dengan cara memotong cincinnya menggunakan gerinda kecil. Cincinnya yang dipotong bukan jarinya. Oke. Lalu Om Septian menggunakan sarung tangan. Fungsi sarung tangan itu tentunya untuk melindungi bagian tangan, karena Om Septian akan bersentuhan ataupun memegang sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Dan Om Septian tentunya di kakinya menggunakan sepatu. Sama enggak? Sepatunya buat adik-adik sekolah, buat adik-adik main. Beda, karena sepatu ini didesain khusus untuk lebih safety, karena ketika paku ataupun benda tajam yang menancap dari bawah itu tidak akan tembus sampai ke kakinya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sama Bapak Septian atau Bapak Dimas? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang ditanya? Ya. Oke, terima kasih Bapak Dimas. Terima kasih. Dadah Pak Dimas. Saya